Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak tertinggal pada video berikutnya. Hasil kegiatan produksi unit usaha perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Ada 3 kata tanya bagi perusahaan di sini, yaitu what, barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ekonomi merupakan suatu yang dianut oleh negara untuk menentukan mekanisme ekonomi tersebut dalam menjawab pertanyaan what, how, dan for whom. Di dunia ini ada 4 macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sentralistik, dan sistem ekonomi campuran. Macam-macam sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Pancasila, dan sistem ekonomi syariah. Kalau kita kembali ke 4 sistem ekonomi di depan, maka sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi kapitalis ini adalah satu saudara kandung, yaitu sama-sama merupakan bagian dari sistem ekonomi pasar, liberal, dan kapitalis. Sedangkan sistem ekonomi komando dan sosialis ini termasuk dalam sistem ekonomi sentralistik. Adapun sistem ekonomi Pancasila dan syariah ini merupakan sistem ekonomi campuran. Mari kita perdalam masing-masing sistem ekonomi berikut. Sistem ekonomi tradisional. Cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Belum mengenal pembagian kerja. Masih terikat tradisi. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak ada individualistis. Kelemahan, teknologi yang dipergunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bukan sebagai tujuan utama dalam perekonomian, melainkan hanya untuk menjaga tradisi. Sistem ekonomi pasar di sini dikemukakan oleh Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ciri sistem ekonomi pasar. 1. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat produksi. Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Bahkan di sini sampai disebutkan oleh Adam Smith,
yaitu sebagai invisible hand, yaitu tangan-tangan tak tampak, yang kalau diuraikan adalah dia menyebutkan bahwa setiap penawaran pasti menciptakan permintaannya sendiri, walaupun tidak ada campur tangan pemerintah. Modal memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa. Semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba atau profit oriented. Berlakunya persaingan secara bebas. Kebaikan sistem ekonomi pasar. Adanya persaingan bebas mendorong manusia atau individu untuk terus maju dan bertindak secara efektif dan efisien. Setiap individu bebas memilih pekerjaan yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan yang tradisional. Kalau tradisional produksi sesuai dengan dia yang bisa memproduksi. Kalau di sistem ekonomi pasar sesuai kebutuhan masyarakat. Karena kalau tidak sesuai kebutuhan masyarakat, produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal. Keburukan sistem ekonomi pasar. Adanya persaingan bebas tadi dapat menyebabkan terjadinya penindasan, yaitu yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, dan terbentuknya monopoli. Biasanya yang memonopoli adalah yang kuat. Karena motif memperoleh laba atau profit oriented, setiap individu hanya mementingkan diri sendiri sehingga pemerataan pendapatan sulit dicapai atau tidak merata. Sulit menghindarkan naik turunnya kehidupan ekonomi sehingga krisis ekonomi lebih mungkin terjadi. Sistem ekonomi kapitalis yang merupakan saudara dari sistem ekonomi pasar. Asumsi sistem ekonomi kapitalis, kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi kemakmuran individu. Ciri sistem ekonomi kapitalis, aset produktif dan atau faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta, kecuali aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak harus diatur melalui undang-undang. Nah, ini perbedaan dengan sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi pasar murni semuanya dilakukan oleh swasta. Tetapi kalau di dalam kapitalis yang berhubungan dengan masyarakat banyak, itu penggunaannya diatur melalui undang-undang. Adanya campur tangan pemerintah walaupun dibatasi atau istilahnya hanya sebagai wasit, yaitu sebagai stabilisator dan dinamisator. Dikenalnya sistem perpajakan, karena ada pemerintah maka ada pajak. Melindungi hak-hak asasi buruh dan dibentuknya serikat buruh. Gaya hidup masyarakat lebih konsumtif. Buruknya distribusi pendapatan maupun kekayaan. Ada saling mengorbankan antara tujuan efisiensi dan keadilan. Penjajahan imperialisme model baru dengan kebijakan ekonomi bermata dua. Kebijakan ekonomi bermata dua, jadi seolah-olah itu untuk kepentingan masyarakat padahal berpihak kepada kapitalis. Ada 5 falsafah yang membangun sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, materialisme.
Kemajuan ekonomi diukur dengan segala sesuatu yang bersifat material atau diterima oleh akal dan panca indera. Rasionalis, yaitu pertimbangan akal adalah segala-galanya. Individualis, jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara otomatis akan terwujud harmoni sosial dan efisiensi ekonomi. Liberalis, harus diberi kebebasan penuh untuk mengejar kepentingan ekonominya sebagai hak bawaan dan kodrat manusia. Humanis, kebutuhan manusia harus dijadikan pusat perhatian, bahkan jika perlu mengabaikan kebutuhan makhluk yang lainnya. Maka dalam sistem kapitalis ini tidak sedikit kerusakan lingkungan sekitarnya. Ada dua jenis kapitalis. Yang pertama, kapitalis murni. Itu adalah sistem ekonomi pasar. Tidak ada intervensi oleh pemerintah. Kalau terjadi kegagalan, maka terjadilah kegagalan pasar. Kapitalis yang kedua adalah kapitalis modern atau sering disebut dengan neokapitalisme. Di sini ada campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando di sini merupakan sistem di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, cara memproduksinya, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi pertanyaan what, how, dan for whom ini ditentukan semuanya oleh pemerintah. Ciri sistem ekonomi komando. Semua alat dan sumber daya dikuasai pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah turut campur tangan dalam pembentukan harga. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Maka dalam sistem ekonomi komando ini perekonomian merata. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan mematikan inisiatif individu karena tidak mengakui individu. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, khususnya bagi mereka yang dekat dengan penguasa. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Sistem ekonomi sosialis, ini saudaranya sistem ekonomi komando. Asumsi sistem ekonomi sosialis, kemakmuran individu hanya mungkin tercapai apabila berfondasikan kemakmuran bersama. Ciri sistem ekonomi sosialis, sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial atau milik negara. Tidak percaya dengan mekanisme pasar atau pasar bebas. Peranan pemerintah sangat besar.
Sistem ekonomi sosialis terbagi menjadi dua, yaitu sosialis marxisme, ini sosialis yang lebih sedikit liberal, dengan tokoh yaitu Karl Marx, yaitu tentang perekonomian dimulai dari tahap terendah hingga tahap tertinggi. Sosialis yang kedua adalah sosialisme komunis. Ini lebih cenderung ke komando. Diperkenalkan oleh Lenin dan dilanjutkan oleh Stalin, yaitu tentang proses evolusi sosial yang cepat dengan melakukan tindakan-tindakan yang konkret yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal. Nah, kalau dibentukkan dalam tabel, ini menjadi seperti berikut. Jadi, kalau komunis, hak milik alat produksi di sini nasionalis secara menyeluruh tanpa ganti rugi. Jadi, semua adalah milik negara tanpa pengecualian. Sedangkan kalau liberal di sini bertahap dan nanti akhirnya diberi ganti rugi. Distribusi konsumsi semua diatur oleh negara kalau untuk komunis. Sedangkan kalau untuk sosialis ada kebebasan warga negara. Alat produksi dimiliki dan diatur oleh negara. Swasta kehilangan hak atas alat-alat produksi. Kalau di sosialis, negara memiliki industri tertentu. Jadi dia monopoli di industri tertentu. Ada izin bagi swasta memiliki alat produksi. Penguasa politik, kalau untuk di sosialis itu demokrasi, hak suara. Kalau untuk di komunis, golongan minoritas, elit partai. Pembaruan sosial, kalau di komunis biasanya dengan jalan kekerasan atau revolusi. Sedangkan kalau sosialis ini biasanya berlangsung secara bertahap atau sering disebut dengan evolusi. Sistem ekonomi berikutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini kita warga Indonesia berbangga karena ini diangkat sebagai salah satu sistem ekonomi yang diakui secara internasional. Sistem ekonomi Pancasila ini bagian dari sistem ekonomi campuran. Sebagai landasan ekonominya adalah Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 27 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta pasal 33 ayat 1 perekonomian berdasar atas kekeluargaan, ini adalah sebagai soko gurunya adalah koperasi. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dilakukan oleh swasta. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka untuk udara boleh dilakukan sepenuhnya oleh swasta. Pasal berikutnya adalah pasal 34. Bagi mereka yang kurang beruntung, baik karena kemalangan yang menimpa diri dan keluarganya, serta ketidakmampuan bersaing dipelihara oleh negara. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peranan negara penting tetapi tidak dominan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh, sehingga sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan manusia. Masyarakat memegang peranan penting, maksudnya
produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan pengawasan anggota masyarakat. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sistem ekonomi berikutnya adalah sistem ekonomi syariah. Ini juga termasuk sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara Islam. Cirinya, sistem ekonomi ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi ini melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara, yaitu ada kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan, yaitu dengan kata lain harus ada etikanya. Adanya keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Terus ikuti video Pak Prono berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.